Pada suatu hari di sekolah SDH Bangka, lebih tepatnya di kelas 8. Oke, jadi pada pagi hari ini kita bakal mulai materi baru ya. Kita bakal belajar tentang Sumpah Pemuda dan Nasionalisme. Nah, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak sih apa itu nasionalisme? Oke, kita coba ya. Coba kita, udah tahu sih Bu. Lagian ada kita juga kan? Astaga, dia nggak boleh gitu ya. Oke, kita coba. Aldrich. Apa pertanyaan, Bu? Astaga, Audrey, kalian harus lebih fokus lagi ya. Masih pagi loh ini. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya pembelajaran kita. Oke anak-anak, nggak kerasa waktunya udah habis ya. Sekarang kita bakal break time terlebih dahulu. Kita bakal lanjut pembelajaran kita selesai break. Oke, Bu. Oke, Bu. Istirahat pun tiba. Murid-murid memakan bekal mereka sambil penasaran kenapa dan mempertanyakan mengapa Sumpah Pemuda itu diikrarkan dan apa hubungannya dengan nasionalisme. Mendengar dari penjelasannya sama nasionalisme itu penting ya? Nggak tahu juga sih, tapi katanya sih penting. Tuh lah, kajian gue. Apa yang kita harus punya rasa nasionalisme? Ya juga ya. Parah sih kadang ini. Dulu itu kakek moyang kalian sama pahlawan itu berjuang sampai ada ribuan jiwa yang mati. Hah, masa? Hah, udah kebayang di situasi satu. Jadi penasaran gimana bangsa Indonesia bisa merdeka lawan Belanda? Nah, pas banget ini. Jadi sekarang aku pengen ceritain nih kenapa kita bisa merdeka sekarang. Jadi dulu ada yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, kakek moyang aku nih pernah cerita ke aku. Terus gimana, Stem? Nah, jadi Kongres Pemuda itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1928, lebih tepatnya di kota Jakarta. Selamat siang para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI. Terima kasih telah hadir pada kongres kedua kali ini. Pada kongres kedua kita masih saja belum bersepakat. Kita adalah bangsa yang terjadi yang ingin merdeka. Kita harus segera melaksanakan kongres pemuda kedua kali ini. Para hadirin dari berbagai daerah harus bersatu dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Boleh, dari yang Batavia setuju. Boleh dari yang Minahasa setuju. Baiklah, telah disepakati ada yang persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Pemuda-pemudi negeri ini harus bersatu untuk tujuan bangsa Indonesia. Saya akhiri rapat ini. Indonesia merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah diputuskan oleh pemuda-pemudi dari Yogyakarta, Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Minahasa, Sekar Rukun, Yong Batak, Yong Sulawesi, dan Yong Betawi. Telah diputuskan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskan hasil rapat kali ini, maka diwajibkan untuk setiap pemuda di Indonesia bersatu. Setelah pembacaan hasil rapat, Johanna Masdani akan membacakan Sumpah Pemuda setelah dinyanyikannya Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, mengaku bertumpah darah yang satu,
Malaysia. Tanah air Indonesia. Nah, jadi begitu guys tentang Sumpah Pemuda. Oh, tentu Stan. Akhirnya aku nggak tahu lah apa itu Sumpah Pemuda. Tapi Stan, apa yang hubungannya sama nasionalisme? Rasa nasionalisme itu kan cinta tanah air. Nah, jadi pas 1928 itu Kongres Pemuda itu menghasilkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini membuat semua pemuda-pemuda di Indonesia ini bersatu, mempunyai rasa nasionalisme, ingin merdeka. Oh, berarti ikatan Sumpah Pemuda ini yang memotivasi dan menyadarkan kalangan pemuda-pemudi Indonesia akan semangat nasionalisme yang kemudian menuju semangat Indonesia merdeka. Iya, benar Clara. Oh, tentu. Ngerti. Woi. Lah bunyi bel nih, pada belum makan. Oh, woi, kita masuk ke dulu nih mana? Bel istirahat pun berbunyi. Murid-murid pun langsung balik ke kelas untuk melanjutkan pelajaran mereka. Baik anak-anak, istirahatnya sudah selesai. Kita bakal lanjut pembelajaran kita pada pagi ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus masa depan bangsa? Dengan memperingati Sumpah Pemuda dapat menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme pemuda Indonesia. Dengan semangat Sumpah Pemuda diharapkan semua pemuda-pemudi Indonesia termasuk ibu dan kalian semua untuk tetap berkontribusi untuk negara ini. Apa kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus masa depan bangsa? Galen, aku tahu dengan memakai brand Indonesia dan mengkonsumsi brand asal Indonesia. Nah, jawaban bagus Galen. Menggunakan produk Indonesia bisa menjadi salah satu contoh penerapan nasionalisme di kehidupan kita sehari-hari. Bu, saya pernah dengar suatu upacara bahwa upacara merupakan sarana dalam mengundang jasa para pahlawan. Upacara juga dilakukan untuk sebagai fondasi dalam murid membangun nasionalisme Indonesia. Wah, besar sekali ya Clara. Setiap upacara kita ada mengheningkan cipta yang bertujuan untuk mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur pada masa penjajahan saat itu. Bu, aku punya pertanyaan. Apakah dengan kita mengheningkan cipta itu kita menunjukkan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri? Pertanyaan bagus ya dari Nathan. Ada yang bisa menjawab? Betul Bu. Oke, bagus Andre. Jadi kebetulan juga tadi kami pas break ada yang bahasan dikit tentang Sumpah Pemuda dan nasionalisme ini. Jadi menurutku kalau kita menggunakan cinta itu kita bisa menunjukkan rasa menghargai pada pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk negara kita. Nah, jadi dengan itu kita bisa merasakan menunjukkan rasa nasionalisme. Nah, bagus banget ya jawaban Audrey. Semuanya boleh tepuk tangan dulu dong buat Audrey. Nah, kita sudah membahas tentang nasionalisme ya tadi. Harapannya ke depannya kita semua bisa belajar untuk menerapkan contoh-contoh yang telah kita pelajari tadi dalam kehidupan kita dalam teman-teman kita di masyarakat. Nah, kedepannya kita juga bisa nih sambil merenungkan apakah selama ini dalam diri kalian sudah memiliki rasa nasionalisme itu sendiri atau kalian sudah menerapkan contoh-contoh nasionalisme itu sendiri atau belum? Kalau begitu, sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan persiapan untuk pelajaran selanjutnya. Pelajaran telah selesai. Saatnya anak-anak membereskan bukunya dan bersiap-siap untuk pelajaran selanjutnya.